Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis mau bahas soal minyak silikon. Jadi untuk campur-campuran oli itu sebenarnya ada minyak silikon juga. Walau penulis ini jarang ya merekomendasikan. Yang punya ide pakai minyak silikon ini pertama adalah Bro Aksan Arya, Tangan Besi ya, channel Tangan Besi @otomotif trend. Jadi Bro Tangan Besi ini menjumpai bahwa kalau pakai 100% minyak goreng itu bisa banyak buih. Jadi ada buihnya banyak. Ini ketika mesin masih dingin. Jadi ketika mesin masih dingin, mobil dinyalakan. Nah, ketika dipsticknya diambil, itu bakal kelihatan buihnya. Sebenarnya ada videonya, ada gambarnya, tapi sayang ya, begitu akunnya keblok hilang semua. Jadi videonya hilang dari punyanya Bro Aksan Arya, dan sayangnya penulis juga nggak backup ya. Tapi kelihatan jelas ada buih ketika menggunakan 100% minyak goreng. Ini di mobil ya. Nah, untuk mengurangi itu bisa pakai minyak silikon. Karena minyak silikon sendiri merupakan salah satu aditif yang dipakai untuk pelumas, yaitu aditif anti buih. Kalau istilah kimianya PDMS ya, penulis sudah lupa apa singkatannya PDMS. Dulu penulis cari juga kata-katanya adalah PDMS, yang ternyata nggak beda dari minyak silikon. Jadi minyak silikon yang dijual di toko online itu ternyata namanya lainnya adalah PDMS. Ya kalau salah silakan koreksi. Tapi penulis nyari PDMS, nemunya minyak silikon. Waktu itu penulis masih belum tahu ya. Jadi penulis beli ya PDMS itu. Terus penulis lakukan uji macam-macam, termasuk juga uji pemanasan. Dan ternyata dalam uji pemanasan enggak semua minyak silikon itu bagus. Jadi ada minyak silikon yang ternyata cepat habis menguap. Ada juga yang langsung jadi gel. Jadi ada minyak silikon yang begitu kena panas itu jadi gel. Nah, mungkin ini juga ya yang jadi gel ini bisa menjawab mengapa ada produk oli palsu yang kemudian jadi beku, jadi gel ketika di dalam mesin. Kemungkinan itu menggunakan campuran minyak silikon kurang bagus yang terlalu banyak. Jadi minyak silikon itu daya tahan panasnya beda-beda ya. Nah, dari ya penulis coba beberapa minyak silikon, yang paling tahan itu adalah yang 1000 CPS. 1000 CPS juga merek tertentu ya, enggak semua merek. Yang merek Shin-Etsu ya termasuk bagus. Tapi penulis juga agak ragu dengan Shin-Etsu ini karena ya kan eceran toh ya, nggak ada jaminan keaslian. Dan dari Shin-Etsu yang penulis beli ini jadi lebih encer gitu ya, jadi lebih encer daripada sebelumnya, seingat penulis gitu ya. Jadi untuk minyak silikon rekomendasi penulis pakainya sekarang adalah merek Inosol.
Kalau karena penulis wis kadung beli sinet banyak, ya penulis pakai juga. Terus bagaimana efeknya? Apakah minyak silikon itu benar-benar membantu mengurangi buih? Nah, ini juga penulis masih masih mencoba meraba-raba. Karena kalau dari sisi teori, kekentalan minyak silikon itu penting. Kalau terlalu encer, itu efeknya minim ya. Kalau terlalu kental, itu ada resiko mengendap. Jadi ada dua sisi ya. Kalau minyak silikonnya terlalu encer, jadi nggak efektif kerjanya. Kalau terlalu kental, jadi mengendap ketika olinya dingin. Kenapa mengendap? Ya karena beda berat jenisnya terlalu jauh. Jadi antara minyak silikon yang sangat kental sekali dengan oli mesin, kalau minyak silikonnya terlalu kental bakal mengendap di bawah. Nah, minyak silikon sendiri itu jadi salah satu aditif yang mengendap kalau olinya itu umurnya sudah agak tua. Kalau sudah nggak kepake lama ya, oli-oli lama, itu salah satunya yang mengendap adalah aditif minyak silikon ini. Nah, tentu kalau endapannya nggak kita pakai, yang terjadi adalah ya olinya jadi mudah berbuih. Dan Motor Oil Geek sendiri juga sudah menunjukkan ya, ketika dia pakai oli lama yang udah dikocok-kocok sekaligus ya, itu ternyata olinya jadi mudah sekali berbuih. Buihnya itu banyak sekali. Jadi ternyata aditif anti buihnya yang mengendap. Bentuknya ya seperti minyak silikon, cairan bening di lapisan paling bawah, di dasarnya oli lama, di dasar bungkusnya oli lama. Kalau dari percobaan penulis sendiri, efeknya penulis nggak bisa bilang positif atau negatif ya kalau ketika drain. Jadi kalau di drain itu beberapa oli yang kualitas rendah, nggak berarti harganya murah ya. Jadi ada beberapa oli yang harganya 100 ribuan, tapi ada buihnya banyak. Juga tentu oli murah juga. Itu kalau misalnya ditambahi minyak goreng, buihnya jadi besar-besar. Buihnya jadi lebih besar. Tapi tentu ya nggak sampai seperti ketika pakai Ceratek. Dulu penulis pakai Ceratek, waduh, buihnya itu waneh gitu ya. Buihnya sampai gelembung besar-besar sekali ya. Entah mengapa. Yang jelas kalau uji kalau ujinya hanya yang di atas meja ya, uji di suhu ruangan, minyak silikon itu sangat membantu. Jadi kalau uji di dalam ruangan ya, ketika oli itu dikocok, maka buih-buih itu akan jadi terperangkap. Setelah dicampuri minyak silikon, buih-buih itu jadi cepat melayang, cepat berkumpul jadi satu, terus mengambang terus pecah. Jadi rupanya minyak silikon itu ada efeknya, tapi tentu ada rasio tertentu ya. Nggak boleh terlalu banyak, nggak boleh terlalu sedikit. Kalau di referensi piro ya, 1-5% kalau nggak salah ya, 0,1
sampai 0,5% kalau nggak salah. Ya itu artinya 1 sampai 5 mililiter untuk tiap liter olinya ya. Kalau nggak salah referensinya seperti itu ya. Wis lali referensinya. Jadi minyak silikon itu jelas ada efeknya ke oli. Cuma untuk dosis, untuk kekentalan penulis masih belum bisa eksperimen. Apalagi juga karena di pasaran yang tersedia itu sedikit sekali opsinya. Biasanya sekian ratus CPS ya. Jadi satuan kekentalannya sama seperti oli, pakai centipoise, cuma entah itu diukurnya di suhu berapa. Mungkin suhu 40 derajat kali ya, karena angkanya besar. Jadi yang pernah penulis beli kalau nggak salah 100, 350 sama 1000. Yang 350 cepat sekali habis, yang 100 nggak begitu cepat habis. Yang 1000 ada yang cepat habis, ada yang enggak. Shin-Etsu dan Inosol jadi merek yang termasuk tahan, tapi ya kalau lihat setelah dipakai berapa lama ini yang paling tahan justru Inosol. Inosol merek lokal, ada lapak resmi, jadi penulis beli di lapak resmi. Shin-Etsu nggak ada lapak resminya yang penulis tahu. Kalau beli Shin-Etsu juga nggak bisa eceran, harus banyak, harus pirang liter gitu ya kalau nggak salah. Walau penulis menganggap minyak silikon itu ada efeknya, penulis selama ini tidak rekomendasi minyak silikon. Kenapa? Karena penulis anggap olinya sudah cukup. Jadi ketika penulis rekomendasikan minyak goreng, penulis juga rekomendasikan oli. Jarang rekomendasi cuma minyak goreng tok, olinya terserah gitu ya, jarang. Jadi olinya juga ikut rekomendasi. Dan ya yang penulis tahu, oli rekomendasi itu nggak perlu pakai minyak silikon lagi, karena ya oli rekomendasi sudah resepnya sudah termasuk lengkap ya. Jadi oli rekomendasi itu ketika di drain jarang sampai kayak oli oli nggak berkualitas. Jadi oli nggak berkualitas kalau di drain itu bakal banyak sekali buihnya. Sementara itu oli rekomendasi nggak seperti itu. Penulis nggak rekomendasi ya, nggak melakukan rekomendasi pakai minyak silikon, tapi penulis tetap pakai. Penulis pakainya itu di oli samping atau di minyak goreng ya. Di oli samping atau minyak goreng yang penulis pergunakan untuk kalau oli yang penulis uji coba itu ternyata nggak kuat, olinya sudah kasar, olinya sudah perat ya, maka penulis akan tambahi entah minyak goreng atau oli samping, tergantung dari apa yang kurang dari oli tersebut. Kalau misalnya kurang aditif, penulis campuri oli samping. Jadi kalau berat ya, RPM mesin cepat turun, penulis kasih oli samping. Kalau secara keseluruhan kurang licin dan daya tahan kurang, penulis tambahi minyak goreng. Kalau kurang dua-duanya ya penulis tambahi minyak goreng dan oli samping. Minyak silikon penulis pergunakan sebagai aditifnya minyak goreng atau oli samping. Ketahuan ya, kalau misal yang penulis tuang itu keruh, jadi oli samping warna merah, warna hijau, terus macam susu, merah susu atau hijau susu, itu sudah kecampuran minyak silikon. Minyak goreng juga sama. Kalau minyak gorengnya warnanya seperti susu, nah itu sudah dicampuri minyak silikon. Efek dari oli berbuih sendiri itu adalah
perlindungan mesin jadi kurang karena jadi buih tok antara permukaan logam yang bergesekan. Nah, ketika kedua logam yang bergesekan itu cuma buih, ya jadi nggak ada perlindungannya, jadi langsung bersinggungan, jadi kasar suara mesin. Nah, untuk tahunya gimana? Tahunya itu salah satunya adalah kalau kendaraan dipakai kencang terasa kasar, tapi ketika dipakai pelan atau mesin berhenti sebentar itu jadi halus lagi. Halusnya instan ya, instan, nggak seperti aditif. Kalau aditif itu kira-kira 500 meter mesin jadi halus lagi. Jadi misal habis ngebut kencang, wah gitu, terus mendadak pelan, kecepatan pelan-pelan, itu biasanya kan suara mesin kasar. Nah, kalau karena aditif itu dalam waktu 500 meteran itu akan jadi halus. Sementara itu kalau gara-gara buih, ya kita jalan pelan sekali, nanti makin lama makin halus. Atau ketika mesin dimatikan ya, misal kita beli sesuatu di toko gitu, terus kita nyalakan mesin lagi, halus lagi. Nah itu karena buih itu masih. Memang kadang agak susah yang membedakan. Yang namanya anti buih itu penting. Kalau ada oli yang setelah dipakai kencang jadi cepet kasar gitu ya, nggak nunggu jauh sekali ya, misalnya cuma 2 kilo gitu, misalnya bahkan ketika baru berangkat gitu terus digeber langsung kasar gitu ya, itu bisa jadi karena olinya kurang anti buih ya. Tapi ya kembali lagi oli-oli yang anti buihnya jelek itu biasanya adalah oli-oli yang pabrikannya tidak terpercaya, yang mereknya itu tidak pernah punya logo API, yang aditifnya itu kurang. Jadi ya tahu sendirilah oli-oli apa saja yang nggak pernah punya oli dengan sertifikasi API. Kalau Pertamina sampai sekarang masih ada oli Pertamina yang sertifikasi API. Merek-merek lain ya ada juga, misalnya kayak Shell buatan lokal, Astrol buatan lokal, Total buatan lokal, Bardahil buatan lokal, itu nggak ada yang pernah ada logo API-nya. Jadi yang ada logo API-nya cuma yang made in Amerika, made in Singapura, made in mana lagi gitu ya. Yang jelas kalau made in Indonesia penulis belum lihat yang ada logo API-nya. Mungkin ada tapi wis lupa gitu ya. Sangat langka sekali ya oli-oli brand luar buatan lokal yang ada logo API-nya. Biasanya yang ada logo API-nya itu minim buatan Singapura. Ada beberapa oli buatan Singapura yang ada logo API-nya. Tapi ya kalau brand tersebut, pabrikan tersebut nggak pernah punya produk yang ada logo API-nya, kemungkinan olinya anti buihnya sedikit. Karena pabrikan yang seperti itu biasanya ya buat resep seenaknya, omongannya sales aditif oli mungkin ya. Nah, dari sifat itu juga ya, dari sifat cepat jadi kasar suara mesin itu kita juga bisa menilai oli itu ada anti buihnya atau tidak. Jadi oli yang ketika kita geber kencang gitu ya, sampai ya semenit lah, bisa anggap aja semenit kecepatan 100, itu misalnya suara mesin nggak kasar, ya itu oli yang aditif anti buihnya sudah bagus. Jadi ya yang penulis pakai sekarang contohnya merek apa jenenge Petronas Urania 500 SAE 40
Ini juga termasuk oli yang ya di TV ada lah, anti buih ada, karena dipakai kencang, penurunan kekentalan atau suara mesin masih tetap halus. Penurunan kekentalan nggak begitu banyak, suara mesin masih tetap halus. Ya tentu relatif ya ngomong halus ini, karena ya saya tetap aja lebih kasar, tapi nggak sampai kasar banget lah, nggak sampai seperti oli Eneros Molybdenum, BM1, oli-oli yang ya kalau di motor ini cuma kepake sehari. Kalau yang kepake sehari bukan dipakai geper gitu wes, waduh wes kasari gak karu-karuan, habis semenit itu aja. Kalau oli layak pakai ya contohnya ini sampai sekarang wis pirang kilo, 140 kilo ya, harusnya masih perlu diuji lebih lanjut lagi lah. Ini penulis sekarang metranya di kilometer per liter ya, jadi pingin ngirit tapi gak iso karena sering sekali harus jalan kecepatannya orang jalan kaki, kecepatan 20, kecepatan 30, dijamin boros lah. Kecepatan idealnya motor penulis ini sekarang kayaknya 65 atau 70. Kalau 65 di sebelah kanan itu bisa sampai 5 bar, 6 bar gitu. Ya tentu olinya juga pengaruh. Oli kalau peret ya nggak mungkin bisa irit ya. Kebetulan ini oli agak peret juga. Tapi ya lumayan 45,3. Dulu nggak bisa segini. Walau ya sak ngoyo-ngoyone wis 44 ya sekarang. Nggak terlalu ngoyo pun 45. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.